Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, tidak lupa ibu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Bagaimana puasa anak-anak pada hari yang ke-6 ini? Ayo, apakah masih full puasanya? Atau ada yang sudah pecah? Tentunya masih banyak yang full ya puasanya. Alhamdulillah, kalian memang anak-anak yang hebat. Anak-anak hebat, jangan lupa kalian isi buku kegiatan bulan Ramadan ya. Kalau belum mengerti, kalian bisa bertanya kepada guru agama atau wali kelas kalian masing-masing. Anak-anak, pagi ini kita bertemu kembali pada program belajar dari rumah. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siapkan juga alat-alat tulismu ya. Duduk yang tertib, simak dan perhatikan video hari ini. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar senantiasa kita semua diberi kesehatan dan kemudahan dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan Bu Guru hari ini. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.6. Untuk materi hari ini yaitu menggunakan kosakata berdasarkan ciri-ciri benda hidup. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menggunakan kosakata tentang perkembangbiakan benda hidup secara tertulis dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menggunakan kosakata tentang ciri-ciri benda hidup secara tertulis dengan tepat. Baiklah anak-anak hebat. Sekarang kita buka buku tematik halaman 33. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 3 buah gambar. Gambar yang pertama ada burung yang sedang memberi makan kepada anak-anaknya. Gambar yang kedua ada ibu yang sedang menggendong anaknya. Gambar yang ketiga adalah pohon pisang dengan tunasnya. Nah anak-anak, benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak artinya untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Nah, jadi tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 34. Perhatikan kembali teks sebelumnya. Beri tanda centang untuk kata-kata yang sudah kamu ketahui. Seperti kata-kata baru berikut ini. Yang pertama adalah kata berkembang biak. Apakah kalian sudah mengetahui atau belum mengetahui? Kalau kalian sudah mengetahui, maka kalian beri tanda centang seperti ini. Kata baru yang kedua adalah keturunan.
Apakah kalian sudah mengetahui atau belum mengetahui? Kalau kalian sudah mengetahui, maka kalian beri tanda centang seperti ini. Selanjutnya, kata baru yang ketiga adalah memperbanyak. Apakah kalian sudah mengetahui atau belum mengetahui? Nah, kalau kalian sudah mengetahui, maka kalian beri tanda centang seperti ini. Selanjutnya, kata baru yang keempat adalah kelestarian. Apakah kalian sudah mengetahui atau belum mengetahui? Kalau kalian belum mengetahui, maka kalian beri tanda centang seperti ini. Nah, anak-anak, coba kalian cari informasi mengenai kata-kata tersebut. Yang pertama tadi adalah berkembang biak. Apa artinya berkembang biak? Berkembang biak artinya bertambah banyak. Misalnya tentang tanaman, ternak piaraan, dan sebagainya. Yang kedua adalah keturunan. Keturunan artinya manusia, binatang, atau tanaman yang diturunkan dari yang sebelumnya. Misalnya, kita dilahirkan dari ibu dan ayah kita. Ibu dan ayah kita dilahirkan dari kakek dan nenek kita. Nah, itu artinya adalah keturunan. Selanjutnya, yang ketiga, memperbanyak. Artinya adalah menjadikan lebih banyak. Yang keempat, kelestarian. Kelestarian artinya keadaan yang tetap seperti semula, keadaan yang tidak berubah-ubah. Nah, anak-anak, selanjutnya di halaman 35, buatlah kalimat untuk mendeskripsikan gambar berikut. Pada gambar yang pertama, ada induk burung dan anak-anaknya. Kita buat dalam sebuah kalimat, yaitu menjadi burung berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, anak-anak, telur burung ini akan menetas, menjadi anak burung. Pada gambar yang kedua adalah, di sini ada ibu dan anak. Maka kalau kita deskripsikan menjadi kalimatnya adalah manusia berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Pada gambar yang ketiga ada pohon pisang. Nah, kalau kata tersebut kita deskripsikan menjadi kalimat tanaman pisang berkembang biak dengan cara bertunas. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh kalimat untuk mendeskripsikan sesuai gambar. Anak-anak hebat, selanjutnya kita lanjutkan ke halaman 41. Apakah kalian masih ingat ciri-ciri benda hidup? Ya, tentunya kalian masih ingat ya. Kemarin, ciri-ciri benda hidup diantaranya adalah yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernapas. Yang ketiga, berkembang biak. Yang keempat, tumbuh. Dan yang kelima, memerlukan makanan dan minuman. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Isilah titik-titik di bawah ini menggunakan kata yang tersedia. Di sini ada kata berkembang biak, bergerak, membutuhkan makan, dan tumbuh besar. Kata ini kita gunakan untuk mengisi titik-titik pada ciri-ciri benda hidup di bawah ini. Nah, anak-anak, pada gambar yang pertama adalah kuda. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena apa, anak-anak? Kuda itu bisa berlari, berjalan. Nah, maka kata yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah bergerak.
Jadi, aku tahu kuda disebut benda hidup karena bergerak. Selanjutnya, gambar yang kedua adalah burung. Aku tahu burung disebut benda hidup karena, coba kalian amati gambarnya. Burung sedang apa, anak-anak? Di sini ada burung dan anak-anaknya. Maka kata yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah berkembang biak. Jadi, aku tahu burung disebut benda hidup karena berkembang biak. Paham ya anak-anak semua? Kalau kalian sudah paham, untuk tugas kalian hari ini ada di buku tematik halaman 42. Sebutkan ciri-ciri pada hewan kucing dan ulat. Kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Ibu akhiri dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.